Di video ini spesifik gue akan ngebahas tentang perpindahan dari au pair ke FS-Shot. 1, 2, 3, los geht's. Lo pernah denger dua jalur ini gak sih? FS-Shot sama Ausbildung. Dua-duanya bisa bawa lo ke Jerman, tapi bedanya jauh banget. Kalau FS-Shot, lo kerja sosial, bantu orang, dapat pengalaman, tapi gajinya ya seadanya. Nah, Ausbildung tuh beda. Lo belajar sambil digaji. Bisa di rumah sakit, hotel, IT, otomotif, banyak banget. Tapi sebelum bisa sampai ke sana, lo harus kuasain dulu bahasa Jerman. Nah, di Verba Jerman Edu, lo bisa belajar dari 0 sampai siap Ausbildung. Belajarnya santai, tapi hasilnya nyata. Lo dibimbing sampai tahap interview dan persiapan keberangkatan. Yuk mulai dari sekarang bareng Verba Jerman Edu. Dein Name? Halo semuanya, herzlich willkommen zu meinem kanal. Nama gue Damario Sujono. Gitu, karena banyak teman-teman di sini yang nanya di kolom komentar video gue sebelumnya, nanya, "Bang, tolong dong kasih narasumber yang punya pengalaman pindah dari program au pair ke FS-Shot." Dan di sini mungkin kalian udah nggak asing lagi sama mukanya. Di sini gue undang lagi Omar buat ngejelasin itu, karena sekarang dia sudah selesai au pair dan sekarang dia ngambil FS-Shot jurusan apa, Mar? Jurusan sport terapi. Sport terapi gitu. Tapi kita nggak ngebahas FS-Shot-nya, kita bakal spesifik ngebahas tentang perpindahan au pair sampai ke FS-Shot. Mar, gimana kabarnya? Baik. Sekarang lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi sibuk FS-Shot. Lagi sibuk FS-Shot? Kemarin juga baru selesai seminar FS-Shot. Seminar FS-Shot? Ya. Oh, oke, menarik. Lo selesai au pair tuh kapan sih kemarin? Bulan Juli akhir. Bulan Juli akhir. Buat kalian yang pengen tahu seputar au pair, kalian bisa cek di video sebelumnya, entah itu Omar atau narasumber gue satu lagi, Naila. Kita ngebahas tentang au pair, itu spesifik buat au pair. Kalau kalian yang belum tahu program au pair itu seperti apa, dokumennya seperti apa gitu. Nah, sekarang pengen spesifik ke proses dokumen sama administrasinya nih, Omar nih. Karena teman-teman juga pasti bingung nih, wah ini dokumen apa aja sih yang harus gue siapin buat FS-Shot, mana apa visa au pair tinggal sebentar lagi selesai gitu. Nah, mungkin awal dulu nih, bagaimana sih proses pengurusan dokumen dari visa au pair ke visa FS-Shot? Jadi untuk pengurusan dokumen visa FS-Shot dari au pair itu harus punya Vertrag dari kantor atau top betrip FS-Shot-nya dulu. Jadi kita harus dapat Vertragnya dulu, kontrak kerjanya. Baru setelah itu kita baru bisa ngurus izin untuk mulai FS-Shot gitu. Dan dokumennya itu kontrak dari FS-Shot. Terus Meldebescheinigung atau bukti bahwa kita tinggal di kota au pair. Kontrak au pair juga perlu, sama paspor. Itu sih yang penting itu. Oke, sama paspor ya. Nah, itu lo nyiapin itu tuh pada saat setelah au pair apa bulan-bulan sebelum au pair? Beberapa bulan terakhir sebelum au pair selesai gitu. Jadi kebetulan waktu itu bulan April gue baru dapat kontrak FS-Shot, dan abis itu gue langsung ngurus semua dokumennya di bulan April 2025. Dan au pair lo selesai bulan? Juli akhir. Oke, berarti itu timelinenya tuh sebelum kalian selesai au pair ya itu ya? Ya. Dan itu lo punya waktu ya buat ngurus itu semua? Punya. Oke, teman-teman, jadi kita recap tadi, yang penting adalah kalian dapat kontrak dari betrip FS-Shot-nya. Betul. Terus Anmeldebescheinigung, tempat tinggal, ya sertifikat tempat kalian tinggal, sama paspor kalian ya? Paspor dan kontrak au pair juga Vertrag. Oh, kontrak au pair perlu? Buat apa? Untuk dilihat kita lagi menjalani program apa waktu itu. Oh, oke. Itu aja sih. Oh, ya, itu karena ada beberapa data yang perlu diisi saat kita isi formulir buat visum FS-Shot. Kita perlu data-data yang ada di kontrak au pair juga gitu sih. Oke, ya teman-teman, itu penting tuh teman-teman. Ingat timelinenya, ingat juga dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu. Dari semua dokumen nih yang kalau lo udah jabarin, yang paling menurut lo yang paling penting dan yang paling sulit yang harus dipersiapkan di awal tuh apa?
Yang paling penting kita harus dapat kontrak FS-shot-nya sih. Karena untuk dapat kontrak atau vertrack FS-shot itu kita harus hospitasi dulu ke tempatnya. Dalam 1 hari kita ngelakuin uji coba gitulah, kegiatan apa yang akan kita lakukan selama FS-shot gitu. Dan kalau kitanya suka, terus bosnya juga setuju dan mau nerima kita, baru kita akan dapat kontrak FS-shot itu gitu. Oke. Itu lo proses dapat kontrak FS-shot itu berapa lama sih? Maksudnya dari apply terus ada interview juga nggak? Ada, jadi pertama gue lihat di websitenya, terus Website gue apa? namanya BHZ, PHC. Behinderten Hilfscentrum. Oke. Nah itu waktu itu gue kebetulan ketemu Stella Angebotnya itu, terus gue apply, kirim dokumen apa aja, biasa sih Lebenslauf, CV, terus Anschreiben atau Motivation Schreiben. Habis itu kurang lebih 1 atau 2 hari gue ditelepon, terus disuruh hospitasi ke tempatnya. Setelah hospitasi ada jeda 3 hari baru kita dikabarin lagi, gue katanya diterima, setuju, mereka nerima, dan akhirnya langsung mulai ngurus berkas, dikirim berkasnya gitu. Itu ya sekitar 1-2 bulan lah. 1-2 bulan ya? Oke, lumayan juga ya. Tapi itu udah selesai dinyatakan lulus, baru 1-2 bulan dapat kontrak kayak gitu. Lumayan lama juga ya? Iya, karena kemarin ada miskomunikasi sama Betrip FS-shot-nya sama triggernya juga gitu. Oke. Karena untuk menjalani FS-shot harus ada kerjasama atau persetujuan antara kita, terus Betrip FS-shot-nya sama triggernya. Oke. Menarik. Dan itu, correct me if I'm wrong ya, itu yang bagian yang paling ribet dan makan waktu gak sih? Iya, nunggu kontraknya itu sih. Benar, 1 bulan. Selain itu dokumen kayak sertifikat Anmeldung Bescheinigung, Motivation Schreiben itu mah gampang lah ya, cepet lah ya. Gitu. Nah, lo bisa kasih tips nggak ke teman-teman di sini kayak buat orang yang sedang ngurus dokumen FS-shot, mau itu ada di Indonesia, mau itu ada di Jerman, kira-kira ada tips nggak buat mereka yang lagi ngurus dokumen FS-shot? Yang dari Indonesia atau udah di Jerman? Bisa dari Indonesia, bisa di Jerman juga. Kalau dari Indonesia mungkin peraturannya agak berubah-berubah ya di kedutaan. Jadi gue kurang tahu sih kalau harus ada minimal Taschengeldnya berapa. Oke. Terus harus dapat tiket transportasi atau tempat tinggal. Nah itu syaratnya beda-beda. Tapi kalau tips buat yang udah ada di Jerman, sebaiknya persiapkan lebih awal aja sih. Kalau misalkan mau emang mau FS-shot itu kalau bisa dari Januari, November, Desember, Januari itu udah mulai cari Stella FS-shot. Untuk di bulan September atau Agustus gitu. Halo, buat lo yang pengen banget belajar bahasa Jerman dari nol, kabar baik banget nih karena gue resmi ngebuka online kelas bahasa Jerman level A1 live di YouTube. Cara joinnya super gampang. Lo cuma perlu ambil paket membership level online kelas live A1 di channel ini. Begitu lo join, lo bakal langsung gabung di satu Zoom meeting bareng gue dan tutor guru bahasa Jerman. Jadi kita belajar bareng, live dan interaktif banget. Selain itu, lo juga bakal dapat full akses ke semua modul eksklusif A1 dan A2. Totalnya lebih dari 80 modul lengkap, mulai dari grammar dasar, percakapan sehari-hari, sampai latihan yang sering keluar di ujian bahasa Jerman. Dan gak cuma itu, lo juga bakal dapat early access ke video baru gue dan banyak bonus eksklusif lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk join membership sekarang buat bantu support channel ini dan buka peluang karir dan studi kamu di Jerman. Dan sampai ketemu di kelas live pertama kita. Bis zum Deutschkurs. Nah itu menarik juga ngomongin soal timeline juga nih. Dari lo sendiri, lo tahu gak sih kapan waktu yang tepat untuk apply, buat nyari apply lowongan FS-shot di bulan-bulan apa sih, lo tau gak? Untuk memulai FS-shot di September atau Agustus tahun depannya, itu udah bisa cari dari Desember tahun sebelumnya. Berarti bulan ini tuh udah benar lagi kenceng-kenceng ya? Udah bisa, malah waktu itu gue pernah ketemu FS-shot yang bulan September tahun 2025, Januari tuh udah tutup, dia udah close. Gitu. Cepet juga ya. Jadi macam-macam sih deadline-nya kapan, tapi lebih baik tuh Desember, Januari karena punya waktu buat ngurus visum dan lain-lain gitu. Menarik. Gue pengen coba spesifik di kantor imigrasi juga nih, spesifik di pada saat lo perpindahan dari visa
au pair ke visa FS Shot. Lo udah punya dokumennya segala macam. Mereka nanya-nanya sesuatu nggak? Nanya-nanya yang ribet ya tentang kayak kok lu pindah dari au pair ke FS Shot gitu? Enggak sih, waktu gue ngurus kebetulan mereka cuma ngasih formulirnya, isi, dan gue waktu itu pertama dapat Fiction Bescheinigung Oke. untuk bisa mulai FS Shot. Belum langsung visum, Oke. baru dikasih Fiction Bescheinigung. Oke. Terus mereka nggak nanya yang mempersulit sih, sesuai Iya. prosedur aja. Saya prosedur ya. Mm-mm. Oh, nggak ada uang titipan di bawah. Nggak ada. Iya benar. Oke. Nah itu juga. Nah gue pengen spesifik sekarang masuk ke yang FS Shot-nya nih. Lo sekarang FS Shot udah berapa bulan? Udah 5 bulan, dari bulan Agustus awal. Agustus awal berarti. Udah 5 bulan berarti. Ya, ini bulan kelima. Bulan 5. So far gimana? 5 bulan. Baik-baik aja, dan gue suka pekerjaannya sih. Oh iya. Nah ya buat teman-teman yang nggak tahu di sini, coba dong dikasih tauin dulu kayak lo FS Shot-nya like exactly-nya apa, terus kesehariannya tuh ngapain aja? Jadi gue menjalani FS Shot di bidang sport terapi, jadi terapi olahraga buat orang-orang berkebutuhan khusus. Dan di situ gue menemani terapis olahraga yang utama atau bos gue itu dalam menjalani berbagai kegiatan olahraga buat orang-orang berkebutuhan khusus gitu. Jadi gue nemenin, terus bantu ngarahin orang-orang berkebutuhan khususnya harus kayak gimana gerakannya. Gerakan-gerakan olahraganya harus kayak gimana, terus ya gitu sih. Ya satu hal juga yang buat teman-teman nggak tahu, dia emang punya background di bidang apa? Bidang sport ya, karena lo juga pelatih sepak bola, lo juga emang rencananya nanti pengen ambil Ausbildung di bidang fisioterapi ya, gitu. Jadi align banget lah ya FS Shot-nya ya sama yang lo mau ya. Kenapa lo pilih bidang itu? Karena yang pertama gue pernah studi fisioterapi di Indonesia. Terus gue kebetulan kerjanya di Indonesia juga jadi instruktur olahraga buat anak-anak gitu. Dan ada beberapa anak berkebutuhan khusus juga yang gue latih gitu. Dan gue nyari FS Shot waktu itu antara bidang fisioterapi atau olahraga atau keduanya yang mencampur itu gitu. Nah akhirnya ketemu Stella itu sport terapi dan ternyata cocok aja sih. Cocok sama pekerjaannya, cocok, dan lingkungannya cocok, dan ya gue suka juga gitu. Oke. Good. Itu juga sih yang penting sih. Cari bidang yang lo suka ya ibaratnya gitu kan. Gitu. Dan sampai sekarang ini yang lo pelajarin tuh apa aja sih? Yang gue pelajarin selama FS Shot. 5 bulan ini. Selain membantu nemenin orang-orang berkebutuhan khusus itu olahraga, kita harus juga pintar-pintar komunikasi sama mereka. Karena komunikasi sama orang berkebutuhan khusus itu berbeda dan mungkin ada beberapa yang lebih sensitif. Kita harus hati-hati sama pemilihan kata kita gitu. Dan mereka juga nggak bisa melakukan gerakan yang menurut kita mudah, tapi ternyata menurut mereka itu agak susah gitu. Jadi kita harus ngajarin step-step gerakannya dengan benar gitu. Jadi ya harus lebih empati aja dan lebih mengerti bagaimana mereka menjalani itu sih. Jadi itu yang gue pelajarin sih. Iya, 5 bulan itu ya benar sih maksudnya. Dan lo nanganin pasiennya itu kan berbeda-beda itu kan, beda-beda. Maksudnya berkebutuhan khususnya berbeda-beda kan. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Dan terapannya lo nerapin ke A nggak sama dengan lo yang terapin ke B. Gitu segala macam. Berarti benar-benar spesial banget dong programnya, personalize gitu ya satu. Enggak sih, jadi kalau kita itu banyak personalize tuh enggak, tapi kalau kita kegiatan itu kegiatan olahraga bareng-bareng, ada berbagai macam kegiatan olahraga. Dan yang mendaftar untuk kegiatan olahraga itu misalkan untuk berenang, jadi yang ikut berenang ada grup berenang gitu. Dan di situ ini sih ada yang kemampuan berenangnya udah bisa, ada yang masih harus ditemenin, ada yang nggak bisa sama sekali. Dan ya itu, jadi berbedanya itu. Jadi mungkin kalau yang udah bisa berenang ya mereka berenang sendiri. Kalau yang butuh ditemenin bisa berenang, tapi butuh ditemenin ya di berdua bareng. Kalau yang satu lagi mungkin nggak bisa berenang sama sekali, itu latihannya lebih mungkin latihan keseimbangan di kolam renang. Supaya nggak jatuh, biar ototnya kuat, otot kaki, otot paha, badan, tangannya untuk menjaga keseimbangan itu sih. Luar biasa. Itu sih. Seminggu ke swim bath berapa kali? 3 kali. 3 kali ya? 3 kali. Pagi, malam? Malam nggak mungkin lah ya? Pagi,
Malam ya. Kok malam ya? Jadi kalau gua tuh hari Selasa pagi, Rabu sore jam 3 sampai jam 7 malam. Hari Jumat pagi. Oke. Menarik nih teman-teman nih. Jadi kalau teman-teman yang mau FS Shot khususnya di bidang fisioterapi ini kayak Omar, nah ini penting banget buat kalian bisa tahu lah dari pengalaman Omar kira-kira apa yang bisa kalian expect ketika ada di program itu gitu. Sorry, sport terapi. Sport terapi. Sport terapi. Fisioterapi yang beda sama sport terapi. Beda. Kalau di sport terapi kita terapi untuk kegiatan-kegiatan olahraga gitu, untuk orang berkebutuhan khusus melakukan olahraga. Kalau fisioterapi itu lebih beda sih antara di rumah sakit atau di klinik gitu. Untuk terapi fisiknya. Oke teman-teman. Ya mohon maaf karena saya orang awam ya. Gitu. Nah mungkin ini di bagian terakhir nih, Mar nih, untuk saran untuk calon peserta atau teman-teman di sini yang di Indo atau bahkan lagi di Jerman yang lagi ngikutin program au pair, pengen pindah setelah selesai pengen pindah ke FS Shot kan. Kalau terus dia ragu nih mau pindah ke FS Shot apa langsung Ausbildung. Kira-kira untuk menjawab keraguan itu apa yang pengen lo sampaikan? Yang pertama kalau dari gue bahasa tuh ngaruh sih. Jadi misalkan bahasanya masih A1 gitu, itu mungkin agak sedikit sulit untuk mulai FS Shot-nya. Jadi tips dari gue belajar benar-benar gimana percakapan sehari-hari, minimal percakapan sehari-hari tuh ngerti dan bisa jawab gitu. Benar. Itu sih. Oke, ya itu ya. Menarik. Dan juga Omar juga udah sempat cerita ke gue dan ini penting juga. Jadi kalian pantengin channel Damario Sujono karena dia ngepost soal-soal tentang Jerman. Betul. Ya kan, ini salah satu, ini sering nih dia sering ngejawabin ya. Iya kan. Gitu, jadi penting banget tuh. Itu oke. Ya, dan ada tips juga gak sih buat milih tempat FS Shot yang cocok? Yang cocok ya kita harus hospitasi ke tempatnya itu langsung sih. Kalau kita dipanggil, kita hospitasi, terus kita ngeliat apakah ini pekerjaan cocok buat kita seneng gak ngelakuin, dan kita juga bisa ngerasain gimana orang-orang di sekitar itu suportif atau ya mungkin kalau hospitasi sehari kita belum langsung tahu semua bagaimana kondisi lingkungan kerja di tempat itu ya, tapi seenggaknya minimal kita bisa tahu kita bakalan suka nggak pekerjaan yang kita lakuin itu. Oke. Penting banget teman-teman. Oke teman-teman, itu jadi semua pertanyaan, semoga bisa ngejawab pertanyaan kalian gimana sih cara pindah dari au pair ke FS Shot, terutama dokumen-dokumen, timeline, dan ya segala macam yang tadi udah kita sharing ke teman-teman gitu. Ya semoga kalian bisa mendapatkan beberapa hal yang bermanfaat. Dan of course kalau kalian nganggap ini video yang menarik dan berguna, coba subscribe, like, dan juga tulis di kolom komentar kalau misalnya punya pertanyaan lain atau mau request tema seputar pendidikan di Jerman, hidup di Jerman, atau karir di Jerman. So Omar, Dankeschön, vielen Dank. Sekarang kita udah siap nih mau main bola nih. Oke, teman-teman, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Jelasin juga nih di mana.